Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran daring, marilah kita bersama-sama untuk melakukan murajaah Al-Quran, mendengarkan tausiah yang akan Nabi sampaikan, dan jangan lupa juga nanti untuk melakukan sholat duha minimal 2 rakaat ya. Dan tak lupa juga Abi ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan apabila setelah memegang sesuatu, dan juga memakai masker apabila kita berada di lingkungan yang ada kerumunan banyak orang ya. Judul tausiah yang akan Nabi sampaikan pada pagi hari ini adalah 3 cara berbuat baik kepada tetangga ya. Silakan disimak dan semoga apa yang Nabi sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang Abi sayangi, Islam telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Islam juga meninggikan kedudukan orang-orang yang memuliakan tetangganya. Di dalam Islam, seseorang tetangga memiliki kehormatan yang dilindungi dan juga memiliki banyak hak yang belum pernah dikenal oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Bahkan di dalam agama Islam, orang yang memuliakan hak tetangganya dapat mencapai kedudukan yang amat tinggi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyandingkan hak tetangga dengan kewajiban untuk beribadah kepadanya dan mentauhidkannya, dan juga dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, anak-anak yatim, dan karib kerabat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, dan ibnu sabil. Anak-anak yang soleh dan juga yang soleha, di dalam agama Islam, sikap tidak menyakiti tetangga termasuk syarat keimanan seseorang, karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang telah kita sebutkan pada awal tadi, yakni barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Muslim ya. Dan pada sisi lain, orang yang berbuat baik kepada tetangga akan menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik bagi sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik bagi tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak yang Abi banggakan, ada beberapa cara berbuat baik kepada tetangga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga yaitu, yang pertama, mencintai sesuatu untuk tetangganya sebagaimana ia mencintainya untuk dirinya sendiri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seorang hamba tidaklah beriman hingga ia mencintai untuk tetangganya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Hadis riwayat Muslim. Maka merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim untuk mencintai setiap kebaikan bagi tetangganya sebagaimana kebaikan itu ia sukai untuk dirinya sendiri, dan membencinya untuknya semua keburukan, bahaya, dan gangguan yang tidak disukainya bagi dirinya sendiri. Maksudnya adalah apabila tetangga kita dalam keadaan senang, kita pun turut ikut senang. Dan apabila tetangga kita dalam keadaan kesusahan dan sangat ingin dibantu, maka kita pun merasakan kesusahannya dengan cara membantunya semampu kita. Anak-anak yang soleh dan solehah, yang kedua, cara berbuat baik kepada tetangga yaitu tidak menyakiti tetangga. Artinya, tidak menyakitinya dengan cara apapun juga, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Ya. Juga ditegaskan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka jahat kepada tetangganya. Jadi, kita harus selalu berbuat baik kepada tetangga kita, karena orang yang pertama yang akan membantu kita apabila kita berada dalam musibah adalah tetangga kita, ya. Dan yang ketiga, cara berbuat baik kepada tetangga adalah memberikan bantuan kepada tetangga. Artinya, hendaklah seseorang membantu tetangganya dengan apa saja yang diperlukan. Misalnya, memberi makanan jika ia orang fakir lagi membutuhkan. Ini merupakan salah satu bentuk sikap bertetangga yang baik dan tanda keimanan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, tidaklah dikatakan beriman jika seseorang merasa kenyang sementara tetangganya dalam kelaparan. Dan jangan pernah kalian menganggap remeh hal-hal kecil yang kalian kirimkan untuk tetangga, dan jangan pula merasa malu jika itu adalah sesuatu yang sederhana. Karena Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bahwasanya apapun yang kita berikan kepada tetangga kita, mungkin saja itu adalah hal yang dibutuhkan. Dan juga Nabi Muhammad SAW sudah bersabda di dalam hadisnya, "Wahai wanita-wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan suatu pemberian kepada tetangganya, meskipun itu hanyalah tulang kambing." Begitu, ya. Semoga dengan mengetahui tata cara berbuat baik kepada tetangga, kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan tidak menjadi beban bagi mereka, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan demikianlah sedikit tausiah yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Abi sampaikan itu ada manfaatnya, dan apabila Abi mengucapkan kata-kata yang salah pada pagi hari ini, Abi mohon maaf, dan juga kepada Allah Abi mohon ampunan. Dan apabila ada kebaikan yang Abi sampaikan pada pagi hari ini, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan yang Abi sampaikan, itu adalah dari Abi sendiri, ya. Tetap semangat dalam belajar walaupun keadaannya dalam keadaan daring, dan teruslah menuntut ilmu sampai kalian dapat meraih cita-cita, ya. Dan kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.